Ah, terima kasih. Maaf mengganggu ya. Berkas-berkasnya sudah siap. Sekarang Om pengen tanya, apakah Kirana sudah yakin memilih Ibu Diana sebagai wali dalam mengelola semua kekayaan Kirana? Iya, Om. Baik, sekarang tanda tangan berkas-berkas ini ya. Iya, Om. Kirana, sekarang semua hartamu jadi milikmu. Kau tak akan menerima sepeser pun. Aku akan jadi wanita kaya raya. Dan kau akan terus menangis. Andre, coba kamu ingat-ingat di mana kamu berada ketika kebakaran itu terjadi. Ayolah, Andre. Keterangan kamu ini sangat bermanfaat untuk bisa membebaskan kamu dari tempat ini. Tapi saya nggak ingat apa-apa, Pak. Saya mengerti ketakutan kamu. Asal kamu tahu, saya percaya bahwa kamu bukan yang melakukannya. Kamu tidak bersalah. Seberat apapun tuduhannya terhadap kamu, saya akan tetap membela kamu. Api! Malam itu saya melihat api, Pak. Api? Ya, saya ingat. Malam itu saya sedang berada di tempat kos. Saya bermimpi Kirana dikelilingi api. Waktu saya mau telepon, saya dilarang sama pemilik kosnya, Om. Saya tahu sekarang. Saya ada di tempat kos malam itu. Berarti sekarang saya punya alibi, Om. Gak punya alasan lagi untuk hidup. Orang yang paling gue cintai dan sayangi ternyata ngebunuh orang tua gue sendiri. Lo harus kuat, nak. Hidup lo tuh cuma sekali. Kalau orang yang lo cintai ngecewain lo harus nunjukin kalau lo bisa bertahan. Iya, Nek.
Belum tentu tuh Andre yang membunuh keluarga Y. Bisa aja dia difitnah. F-I-T-N-A. Fitnah. Bener, Nak. Belum tentu Andre yang salah. Nggak mungkin, Di. Jelas-jelas gue denger sendiri dari polisi. Mereka nggak mungkin ngebohong, kan? Sebelum semuanya ada kepastian, kita banyak-banyak aja berdoa dulu. Yudi pasti akan ngebantu lo. Yudi. Emangnya lu kenapa, Di? Gue harus balik ke Bandung, Nak. Gue udah lama di sini. Mulai sekarang kita nggak akan diganggu oleh penagih-penagih hutang itu. Karena kita udah kaya. Yes! Tapi jatah kita mana nih, Ma? Tahu nih, Ma, kita kan tim sukses juga. Kalian tuh ya, kalau urusan duit nggak pernah ketinggalan. Nih. Tapi kok cuma segini sih? Mana cukup? Sabar dong. Kamu pikir Mama sudah berhasil merebut semua harta Kirana? Belum. Nanti kalau seluruh harta Kirana sudah jatuh ke tangan Mama, kalian Mama belikan pohon duit. Asik! Mau cari siapa? Selamat siang. Saya mau ketemu dengan pemilik dari kos-kosan ini. Bapak sedang keluar. Ada perlu apa? Saya mau membicarakan persoalan Andre. Bu, tolong. Ini sangat penting sekali. Kami sudah tahu Andre ditangkap polisi. Tapi suami saya tidak mau berurusan lagi dengan Andre. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan suami saya. Bu, tolong, Bu. Ibu tahu kan kalau Andre itu sama sekali tidak bersalah. Kita harus menolongnya, Bu. Ya sudah, Bu. Nanti saya akan kembali lagi ke sini kalau suami Ibu sudah pulang. Sayang, kenapa kamu? Justru aku yang seharusnya tanya. Kok Mama tenang-tenang aja sih? Ya iyalah, semua rencana kita sudah di tangan. Belum, Mah. Belum semuanya. Maksud kamu? Masih ada Andre, cowok yang cinta mati sama Kirana. Dia pasti akan ngelakuin apa aja untuk ngebantuin Kirana. Mama nggak takut? Jangan khawatir, sayang. Andre sudah memasukkan ke penjara. Di penjara? Kamu ada di mana saat kebakaran itu terjadi? Saya sedang tidur di tempat kos saya, Pak. Di mana itu? Di daerah Tanjung Duren, Jakarta, Pak. Jadi mana mungkin saya ada di Bandung sekaligus. Itu bohong. Itu fitnah, Pak. Saya juga mimpi kalau Kirana mau terbakar. Kamu pikir kami percaya dengan mimpi? Dan di sini bukan tempatnya paranormal. Paham kamu? Saya benar-benar tidur, Pak. Saya nggak bohong. Kamu hanya akan bisa terlepas kalau kamu punya saksi mata yang melihat kamu ada di tempat lain saat kejadian itu. Pasti, Pak. Pasti. Pak Yudo sedang berusaha mencari pemilik kos itu ke sini. Iya. Cuma itu harapan kamu. Tolonglah, Bu. Andre benar-benar memerlukan keterangan suami Ibu. Tolong, Pak. Saya sudah bilang, suami saya tidak di rumah. Dia tidak mau disangkut pautkan dengan masalah Andre. Iya, Bu. Saya percaya Ibu dan suami Ibu sama sekali tidak terlibat dan tidak bersalah. Saya hanya memerlukan keterangan suami Ibu. Andre bilang, malam itu Andre sedang dimarahi oleh suami Ibu. Tolonglah, Pak. Kami cuma pemilik kos-kosan biasa. Kami tidak mau berurusan dengan polisi. Tenang, Bu, tenang. Kalau Ibu dan suami Ibu tidak bersalah, kenapa Ibu harus takut, coba?
Ya sudahlah, kalau Bapak masih ngotot, lebih baik bicara sama suami saya. Nanti sore dia pulang. Kirana! Aus nih! Minum dong, minum! Kirana! Mana minum? Aus nih! Kak, emang nggak bisa ambil sendiri apa? Kan kasihan Kak Kirana. Kak, ini kan bulan puasa. Emangnya kakak nggak... Well ya, sini! Lo tuh ya, baru kayak gini aja lelet banget. Gimana kalau gua suruh lo limbah air? Maaf, Kak. Kirana kurang sehat. Kata siapa? Kata dokter. Emangnya dokter Tuhan lo, ha? Terus kalau dokter suruh lo makan kaca, lo makan kaca? Goblok. Kak, jangan dong Kak. Kasihan Kak Kirana. Dia kan masih sakit. Lo lagi. Lo kenapa, Yan? Yani, kamu kenapa, Yani? Lu gitu aja bengek. Dasar penyakitan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Perkenalkan, saya teman lamanya Andre. Andre lagi. Beberapa hari ini banyak yang mencari Andre di sini. Saya menyesal. Kenapa harus Andre tinggal di sini? Syukurlah kalau Bapak udah tahu kelakuan Andre yang sebenarnya, Pak. Justru itu, saya datang ke sini mau ngasih tahu ke Bapak. Silakan duduk. Dulu saya hampir di penjara, Pak. Gara-gara belain dia berantem. Dan itu pun aja belum cukup. Hidup saya dulu hampir hancur, Pak. Setelah dia menawarkan bisnis ilegal. Ya, pasti Bapak udah ngerti kan? Saya mengerti maksud Anda. Bapak jangan sampai terpengaruh oleh rayuan dia. Ya, kalau dia minta pertolongan Bapak untuk mengeluarkannya dari penjara, Bapak jangan mau. Ya, pasti akan saya lakukan. Memang dari awal saya sudah curiga dengan dia. Feeling Bapak bener banget. Bahwa Andre itu berbahaya, Pak. Terima kasih, Nak. Kamu sudah memberitahukan saya. Tapi... Pasti apa, Pak? Pasti uang bulanan, kan? Dari mana Anda tahu? Saya kan udah bilang sama Bapak, saya ini teman lamanya Andre, Pak. Tapi Bapak nggak usah khawatir. Biar saya aja yang bawa. Terima kasih. Anda benar-benar malaikat penolong saya. Ini butuh udara, Kak. Isep, Yan. Isep terus. Lu yang manja banget sih, baru kayak gitu aja udah bengek. Aduh, sayang. Anak mama, kenapa bisa begini? Mama. Asma kamu kok bisa kambuh? Aduh, pasti kamu ya? Mama kok Sandra sih yang disalahin? Kirana tuh. Bengek Yani gak akan kambuh kalau bukan karena udara dingin atau diajak berantem. Dan yang ngajak berantem di sini cuma kamu. Mah,
Kirana yang numpahin air ke mukanya Yani. Jahat banget sih lo sama adik gue. Sudah. Mama nggak percaya sama kalian semua. Kelenting kuning, coba ceritakan sama Tante. Sebenarnya apa yang terjadi? Enggak kok Tante, Cassandra nggak salah. Tadi Yani cuma kaget karena ngeliat saya hampir kepleset waktu ngasih air. Tuh kan, Mah. Jelas-jelas Kirana yang salah. Sudah. Kalian ini jejaknya adik kecil ribut terus. Sekali-sekali akur dong, damai. Kelenting kuning, sudah ya. Jangan merasa bersalah. Nggak apa-apa kok. Yani itu Asma emang suka kambuh, nyusahin. Ya udah deh Kirana. Maafin gue ya. Iya nak, gue juga minta maaf ya. Kita cuma jelas aja kok ngeliat mama kayaknya lebih sayang sama kamu. Justru saya yang harusnya minta maaf. Saya udah repotin kalian di rumah ini. Selamat siang. Selamat siang. Saya ingin ketemu dengan pemilik kos-kosan ini, Bapak Anton. Saya Pak Anton. Saya ingin minta tolong kepada Bapak agar mau memberikan keterangan kepada polisi soal Andre. Apa? Anak itu lagi selalu aja bikin masalah. Maksud saya? Saya tidak ada urusan dengan anak itu. Dan saya tidak mau lagi berurusan dengan dia. Kamu, keluar sekarang juga. Keluar! Hei, ada apa lagi sih? Kamu panggil saya ke sini? Ada yang mengikuti saya. Dan sepertinya saya melihat cahaya kamera waktu saya menembak Eddie. Dan saya jadi berpikir, jangan-jangan orang itu mata-mata polisi sedang mengikuti kita, Bos. Kita dalam bahaya, Bos. Dasar tolol. Mataku yang memata-mataimu. Dan aku akan segera menjebloskanmu ke penjara. Terus gimana, Bos? Saya takut sekali nih. Saya minta uang bagian saya sekarang deh. Dan saya pergi dari sini. Tenang. Kalau uang itu sudah sampai di tangan saya bisa bayar siapa saja untuk melindungi kita dari penjara. Tapi kamu punya satu tugas lagi. Cari tahu tentang pengacara Kirana. Saya tidak mau rencana saya berantakan gara-gara orang berdasi bodoh itu. Oke, Bos. Gimana, Om? Baru saja saya menemui pemilik tempat kos-kosan kamu. Lalu, apa kata mereka? Dia tidak mau memberikan kesaksian. Kenapa? Entahlah. Kelihatannya dia begitu marah ketika mendengar nama kamu. Kamu tidak perlu khawatir. Saya akan mencoba mengorek keterangan dari istrinya. Kelihatannya suami dan istri itu tidak sama. Saya takut di penjara, Om. Kamu tidak perlu takut. Selama kebenaran itu ada di pihak kamu, sesuatu yang buruk tidak akan menimpa kamu. Hai, darling. Tante, Ada apa, sayang? mulai besok Kirana sekolah ya. Kirana bosen nih Tante di rumah. Sayang, kamu itu belum boleh banyak bergerak. Tante, Kirana kan udah sembuh. Lagian kan Kirana sekolahnya bareng Cassandra sama Yani. Ya Tante ya, please, boleh ya? Tante baik deh. Kamu itu paling pinter deh ngambil hati Tante. Jadi gimana Tante? Boleh kan? Bener Tante? Makasih ya Tante, Tante paling cantik sedunia. Betul, sayang. Tante kamu memang yang paling baik sedunia. Sampai semua hartamu jatuh ke tangan Tante.
bicara sama Ibu. Bicara soal apa? Tolongin saya, Bu. Ini soal penting. Ya udah, kita bicara di belakang aja ya. Ada apa, Nak? Bu, bener kan Ibu yang punya kos-kosan ini? Iya, betul. Andre betul-betul tinggal di sini kan, Bu? Memangnya kenapa? Saya kekasihnya Andre, Bu. Dan saya datang ke sini mau minta tolong sama Ibu. Di dunia ini cuma Andre satu-satunya yang saya punya, Bu. Dan sekarang dia ada di penjara. Saya tahu pasti, Bu, kalau dia tuh nggak salah. Saya juga tahu. Tapi saya mesti bagaimana? Ibu nggak harus berbuat apa-apa kok, Bu. Ibu cukup bersaksi kalau waktu malam itu Andre memang benar-benar ada di rumah. Iya, memang malam itu Andre ada di rumah, sedang dimarahi suami saya. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Saya akan datang ke kantor polisi sebagai saksi. Bos, saya telah menemukan rahasia penting. Kalau bukan tentang pengacara itu, saya tidak mau dengar. Siapa lagi, Bos? Dan dengan rahasia ini, pengacara bodoh itu akan melakukan apa saja untuk kita. Erik, kamu memang hebat! Silakan, Pak. Makasih. Om. Makasih, Om. Akhirnya. Saya senang kamu bebas. Terima kasih, Om. Udah membebaskan saya. Hei, ada yang lebih pantas lagi menerima terima kasih kamu, bukan saya. Kamu? Selamat ya, Andre. Aku senang kamu bebas. Terima kasih banyak. Itulah gunanya teman. Kamu tahu kan? Apa akibatnya kalau kamu berani melawan saya? Tolonglah Ibu Diana. Jangan bocorkan. Ini rahasia paling gelap dalam hidup saya. Tentu. Sedikit saja saya bocorkan rahasia itu, maka hancurlah karir dan keluarga kamu. Baik. Sekarang katakan apa maumu. Saya akan lakukan. Saya mau Kirana berada di bawah pengasuhan saya sampai usia 21 tahun. Dan sampai semua hartanya jatuh ke tangan saya. Cepetan, cari orangnya, cepetan. Oke, tenang aja. Ayo cepet. Bu, kebetulan ada Ibu. Ada yang ngerjain ini pakai ular, Bu, di sana, Bu. Apa? Kak, ini lucu. Ambilnya. Kamu jangan muter-muter gitu. Kak, tolong ya. Aduh, tolong ya. Kirana! Kamu baru masuk sekolah sudah membuat kekacauan.
peringatan pertama. Sekali lagi Ibu lihat kamu main-main dengan ular karet itu, Ibu akan skors kamu. Bukan saya, Bu. Jangan bohong, Kirana. Kamu bahkan hampir melempar Ibu dengan ular karet itu. Tapi, Bu... Sudah, kamu ikut Ibu ke ruang guru. Silakan duduk, Bu. Begini, Bu. Satu-satunya cara supaya Ibu bisa mendapatkan semua harta Kirana adalah dengan membiarkan Kirana tinggal bersama Ibu sampai berusia 21 tahun. Setelah itu? Ya, pokoknya selama Ibu punya status sebagai walu pengasuhnya, ya, Ibu bisa lakukan apa saja untuk mendapatkan hartanya. Apa saja? Iya, apa saja. Kamu jamin kamu nggak akan buka mulut? Selama Ibu menutup semua rahasiaku, Ibu akan aman. Andre. Donna? Aku bawain ini nih buat kamu. Hah? Loh, Don, majalah ini kan susah banget nyarinya. Cuma pelukis-pelukis tertentu yang punya. Kamu dapat dari mana? Oh, ya kebetulan aja aku punya banyak kenalan pelukis. Kamu ambil aja buat kamu. Serius kamu? Kamu bisa aja buat aku seneng. Makasih banyak ya, Don. Kamu benar-benar teman aku yang paling baik. Wah, bagus-bagus. Teman, lo lihat aja bentar lagi. Mama? Aduh, sepatuku. Aduh. Aku mau cerita nih, Mah. Ada cowok yang naksir banget sama aku. Ganteng banget deh orangnya. Anak orang kaya? Siapa? Andre. Andre pacarnya Kirana itu? Kamu apain dia? Kok bisa jatuh cinta sama kamu? Kamu pasti jenguk dia tiap hari ke kantor polisi, iya? Enggak kok. Terus? Donna bantuin Andre keluar dari penjara. Apa? Mama itu setengah mati masuk ke dalam penjara. Kamu seenak keluarin dari penjara. Dasar tolol! Aduh, Mas, sakit. Dengerin dulu dong. Dengan gini kan malah bagus. Kita malah bisa ngerebut hatinya Andre. Mama sendiri kan yang bilang kalau Andre tuh anak orang kaya, aduh. Iya, tapi dia sudah dibuang keluarganya. Ya begitu juga tetap aja kan, yang ngewarisin hartanya juga Andre. Iya juga ya, pinter kamu ya. Bilang nggak sekarang? Siapa yang nyuruh lu? Hah? Siapa? Siapa yang nyuruh lu? Kalau nggak gue lapor polisi nih. Jangan. Ya udah siapa? Ricky Prakoso. Ricky!
Lu denger gua gak sih? Gue denger. Tapi buat gue bicara sama gembel macam lo tuh buang-buang waktu. Nggak penting tuh. Hari ini gue mau ngomong sama lu. Dan sekarang lu harus denger. Maksud lu apa nyuruh orang mukul gue? Harusnya lo bersyukur, men. Masih untung lo nggak gue bunuh. Emangnya salah gue apa? Mendingan lo pulang kampung sana. Daripada tanya-tanya terus lo. Apa lo mau gue hajar lagi? Gue nggak takut sama ancaman lu. Dan gue akan tetap tinggal di sini selamanya gue mau. Nggak ada urusan sama lo. Lo Mayan, masa sama ular palsu aja takut sih? Gimana sih? Kakak, jangan ledekin aku terus dong. Aduh Yani, kamu masa penakut banget sih? Kirana. Hei, Kirana. Kenapa? Aku mau ngomong sama kamu tentang kejadian yang sebenarnya. Please, kamu harus percaya sama aku. Kenapa? Kenapa aku harus percaya sama kamu? Bego banget sih si Kirana. Cowok ganteng kayak gitu masa dilepeh? Kamu dengerin dulu. Aku ini bukan pembunuh. Aku nggak membunuh orang tua kamu. Aku nggak bersalah, Kirana. Bohong. Tante bilang kamu yang bunuh mereka. Karena mereka nggak merestui kita. Kamu tuh jahat deh. Mumpung di kamar sendirian, mendingan gue makan. Nggak puasa lo ya? Gua kirain siapa lo? Kayak lo puasa aja. Nggak juga sih. Bagi dong. Balikin. Iya. Balikin sini. Ih, tenang aja deh. Ntar gua traktir begitu gua jadian. Jadian? Sama siapa? Sama cowok yang ganteng, keren, tajir lagi. Iya, tapi sama siapa? Sama Andre. Andre pacarnya Kirana itu? Ya iyalah, siapa lagi? Jangan mimpi lo. Jangan sembarangan lo. Kok sembarangan sih? Jelas-jelas tadi siang tuh gue ngeliat si Andre nyembah-nyembah Kirana untuk minta balikan. Apa? Makanya jadi orang tuh jangan kegeeran. Sudah azan, Kak. Kita buka puasa yuk. Ya. Awas. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin.
rakus banget sih, Kak. Kayak yang puasa aja. Heh, anak kecil, berisik banget. Diam lo. Udah. Kalian kok berantem sih lagi buka puasa juga? Biar saya aja Tante yang buka. Om Joki. Mari Om, silakan masuk. Sebentar. Kirana apakah sudah benar-benar yakin nih memilih Ibu Diana sebagai wali pengasuh kamu? Yakin Om. Kan saya udah bilang sama Om. Emangnya ada apa? Enggak. Om pikir sebaiknya kamu pertimbangkan lagi lah masak-masak. Kirana? Siapa sih? Ini Tante, Om Joki. Dia masih nanya aja siapa yang bakal jadi wali saya. Padahal kan saya udah milih Tante. Pak Joki sampai lupa. Yuk masuk ke dalam, silakan. Kita lagi buka puasa bersama. Mari. Mari Om, silakan duduk. Kalau gitu, tanda tangan sekarang ya. Iya Om. Biar saya aja Tante. Oh ya Nek, aku mau kasih tahu, Andre tidak bersalah dan Andre masih cintrang banget sama Ye. Sungguh. Tadi Eka ketemu sama Andre dan Andre udah ceritain semuanya. Waktu rumah Ye kebakaran, ternyata Andre ada di Jakarta Nek. Eka tahu dari ibu kosnya. Ibu kos udah ngasih kesaksian ke polisi. Andre tuh orang baik Nek. Ande, maafin aku. Don. Ngelukis kok sambil bengong sih? Sambil mikirin apa, yo? Aku bawain kamu makanan loh buat buka. Kamu udah makan belum? Makasih. Tapi tadi aku udah buka kok. Kamu taruh di situ aja. Kamu mikirin apa sih, Andre? Kok kayaknya berat banget? Aku tahu kok gimana rasanya patah hati. Tapi kamu nggak bisa kayak gini terus dong. Kamu kan harus jadi pelukis yang tegar. Makasih. Nah gitu dong. Mendingan daripada sekarang kamu bengong terus, kamu lukis aku. Boleh juga. Bentar ya.
pasti capek deh. Aku pijitin ya.